terus berjuang ya untuk terus belajar apa yang menjadi kehendak Bapak kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Paling tidak setiap pergantian tahun kita tidak hanya sekedar menganggap itu berganti angka saja ya, dari angka yang sebelumnya menjadi angka yang sekarang. Tetapi hari ini Bapak Ibu kita punya kesempatan ya, kita diingatkan kembali bagaimana kita boleh memulai sesuatu yang baik ya. Tentu saja di dalam kebenaran dan ketetapan Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita mau mulai tahun ini dengan rasa syukur ya, karena bukti cinta Tuhan, beliau hadir kembali ya di tengah-tengah kita, Pak Broto, untuk dengan ketulusannya, kesabarannya mengajar kita bersama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau dengarkan Pak Broto. Silakan Pak Broto, silakan di-unmute dulu Pak. Oke, baik. Silakan Pak Broto. Ya, shalom Bapak Shalom. Ibu. Ya, Shalom Pak Broto. eh, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2025. Ya, ini sesuatu yang sungguh-sungguh Tuhan ingin bicara dengan kita semua. Bahwa di tahun ini betul-betul kita tidak tidak perlu khawatir, tenang ya. Karena Tuhan kita senantiasa menyertai kita dan melindungi kita. Cuma pada tahun yang baru ini, Bapak Ibu, ini adalah satu kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik. Saya mengapa mengatakan demikian? Artinya kita diberi kesempatan yang panjang lagi, 12 bulan ke depan. Kita bisa mulai yang baik, kita bisa meningkatkan kehidupan kita, kualitas hidup kita yang baik. Begitu ada banyak waktu, tapi jangan disia-siakan waktunya ini, sehingga ya maka kita akan kembali pada tahun 2024, bahkan malah menjadi zero, malah menjadi negatif. Nah, saya pada malam hari ini akan mau ingatkan 12 bulan ke depan, 12 bulan ke depan, ini kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah 12 bulan ke depan ini hidup saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, keluarga saya, apakah mau ditulis dengan tinta hitam atau tinta emas? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang dimaksud tinta hitam, Pak Broto? Kalau kamu menulis dengan tinta hitam, itu artinya Anda tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk. Contoh, biasa bangunnya siang. Sedangkan bangun pagi itu sehat, saudara. Bangun pagi itu menghirup udara yang sehat. Ini sederhana. Tidak mau olahraga, cuma mau makan terus saja. Tidak mau berdoa. Kalau doa cuma 1 menit, ya, tidak mau baca firman Tuhan. Yang dibaca itu terus HP saja. Kurang mau minum air yang banyak. Akhirnya kena ginjalnya rusak. Ya, ini tinta hitam semua. Kesombongan, tetap berjudi, tetap kalau ada masalah itu ditunda-tunda. Ya, sering minum minuman keras, mabuk, hanya gengsi,
malas bekerja, ya, lalu boros terus, ya, shopping terus. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang perlu dibetulkan. Kalau tidak, yaitu Anda sedang menulis dengan tinta hitam untuk 12 bulan ke depan. Tetapi tinta hitam ini murah, saudaraku. Yang ditawarkan di dunia ini murah sebetulnya. Tapi ujung-ujungnya itu menghancurkan. Nah, kalau Anda mau menulis hidup Anda 12 bulan ke depan ini dengan tinta emas itu mahal, harganya emas. Ya, jadi artinya Anda butuh bayar harga. Anda mau berkorban, Anda mau mengendalikan diri, Anda betul-betul harus konsentrasi di dalam kehidupan ini. Contoh, takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Sederhana, saudara. Anda melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Lakukan. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan, jangan dilakukan. Itu tanda bahwa Anda takut akan Tuhan. Nah, untuk itu harus berjalan di jalan Tuhan yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah Anda menggunakan waktu yang sangat sangat singkat ini dengan diboroskan, tidak digunakan yang baik? Waktu itu hanya bisa dikerjakan dua, saudara. Mau disia-siakan atau dipergunakan dengan baik. Nah, kalau Anda mau menulis dengan tinta hitam kehidupan Anda di 12 bulan ke depan, ya Anda harus mau bayar harga. Gunakan waktu seefisien mungkin. Pikiran Anda digunakan. Ide baru mau belajar, rajin kerja, mau belajar, mau dengarkan, mau jaga kesehatan. Ya, ini penting untuk tahun 12 bulan yang ke depan ini. Coba area yang perlu diperhatikan itu rumah tangga, keluarga. Bapak Ibu keluarga yang saat ini ada masalah, kurang harmonis, ya. Stop sekarang, perhatikan. Ya, nanti Pak Broto akan memberikan pengarahan. Area di dalam pelayanan. Mungkin pelayanannya ini ya hanya sekedar senang kumpul-kumpul. Coba ditingkatkan pelayanan ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan hati Tuhan, untuk sungguh-sungguh kami itu ingin berbuah supaya Tuhan itu senang. Ya, jangan cuma asal-asal guyonan seneng ya, ya wes pekerjaannya tidak. Lakukan semuanya tuh seperti untuk Tuhan. Pelayanan Anda. Nah, kalau Anda sudah terjun di dalam pelayanan, Anda punya sifat karakter suka menolong, suka memberi. Ini adalah motivasi yang benar. Jadi kalau motivasinya itu tidak benar, maka pasti tujuannya yang dicapai tidak benar. Jadi singkat cerita, saudara, start right. Jadi di tahun 2025 ini, mari mulai dengan benar dan baik. Start right. Ya, renungkan saudara, kalau Anda startnya right, maka Anda akan finishing well. Ya, kalau startnya unright, maka finishing not well. Artinya finishing bad itu. Ya, jadi perhatikan betul-betul hari ini kesempatan yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tahun 2025
adalah kesempatan yang baik untuk Anda untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, jangan kualitas hidupnya tuh sama saja tidak move on. Anda harus move on, saudara. Mari kita belajar firman Tuhan. Ya, tolong dibuka 2 Timotius 3 ayat 1-5. Tolong dibaca bisa. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bisa ditayangkan juga biar mereka juga bisa lihat ya. Saudara, ini di dalam firman Tuhan dikasih tahu bahwa hari-hari akhir ini sungguh-sungguh tidak baik. Jujur aja, hari-hari ini dunia sudah kurang baik. Itu perlu Anda sadari. Ya, tadi dikatakan cinta uang, ya. Terus apa? Kepahitan, kesombongan, kekudusan, ya, ketamakan. Ya, lanjut, coba lanjut nih. Ya, lanjut. Nah, ya, coba perhatikan, saudara. Ya, jadi ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi jelas, saudara, Anda tidak boleh take it easy, nganggap enteng. Oh, Tuhan sudah pasti mendampingi saya. Salah, saudara. Tuhan memang mendampingi, tapi Anda harus berjuang. Anda harus berjuang, ya. Untuk bagaimana? Dikatakan di sini sudah banyak pemfitnah, pembohong, sombong. Ini ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tentu kita harus belajar rendah hati. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau menolong. Sekarang kita harus belajar seperti karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah kasih, berbelas kasih. Begitu dia tergerak dengan belas kasih, Anda harus berubah di tahun 2025 ini. Yang tadinya mau kasih uang kepada orang tua saja, ya, medit sekali. Sekarang berubah, saudara. Ya, orang tuamu tidak minta uang, tetapi kesempatan Anda membalas kebaikan orang tuamu. Membalas. Ini kesempatan yang baik, saudara. Apapun yang terjadi, Anda perhatikan taat dengan perintah Tuhan. Jadi, masalah-masalah yang sulit ini, yang tidak adil ini, yang tidak benar ini, yang munafik ini, itu harus dicabut akarnya. Saya boleh dikatakan ini adalah start right and start clear. Jadi bukan cuma start right di tahun 2025, tapi harus start clear. Bersih, saudara, di dalam kehidupan Anda. Ya,
Kalau Anda memulai saja sudah salah, maka di dalam perjalanan, proses perjalanan Anda akan menyimpang ke kiri, ke kanan, karena salah menempatkan. Saya berikan gambaran, saudara. Andai kata kereta api, ya, kepala kereta api lokomotifnya itu benar jalannya, tapi dia tidak menata gerbong-gerbongnya itu tidak pada rel yang betul, ya, gerbongnya tidak pada rel yang betul. Lalu kalau jalan pasti goleng, saudara. Artinya begini, saudara, bapak-bapak kepala rumah tangga, Anda baik, Anda benar hidupnya untuk Anda diri sendiri. Tapi tidak untuk anak Anda. Anda untuk bicara kepada anak saja tidak mau. Untuk Anda menjelaskan kepada anak tidak mau. Ya toh? Gengsi. Sehingga di rumah tidak ada komunikasi yang baik. Di rumah hanya diam-diam saja. Nah, apa yang terjadi? Anda tidak menyiapkan gerbong-gerbongnya yang akan Anda bawa maju ke depan. Akan goleng. Artinya goleng itu punya problem. Nanti anak-anak sudah 17-18 tahun, sudah males ke gereja. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan perintahnya. Hanya di mulut saja. Ini gerbong-gerbong itu akan jatuh berguguran. Saudara, Tuhan sudah mengingatkan, ya, Anda bukan hidup sendiri. Maka itu kalau berbicara kepada anak, itu harus berulang-ulang. Berulang-ulang, saudara. Jangan menganggap anak itu sudah dewasa. Menganggap mereka dewasa, tapi pikirannya, tindakannya tidak dewasa, saudara. Jadi Tuhan minta Anda berulang-ulang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong dibaca Ulangan 6 ayat 6-7. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara harus berulang-ulang sekali lagi. Banyak orang tua yang tidak mau berkata ulang-ulang. Kalau berkata tidak pernah lemah lembut, teriak-teriak, membentak, kasar, ngancam. Saudara jangan. Mari kita belajar apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan apa yang dikehendaki diri sendiri. Apa yang Tuhan inginkan untuk Anda mendidik anak? Tanya pada firman Tuhan. Jangan pakai pengetahuan logika dan ini paling benar. Mari saudara, saya himbau. Saya himbau untuk anak-anak kita disiapkan yang baik. Kalau tidak disiapkan anak-anak kita yang baik, saudara, lagi sekali, hari-hari ini sudah bahaya. Masa akhir manusia ini sudah sangat sulit. Oleh karena itu, Anda saja sulit, apalagi nanti anak Anda. Oleh karena itu, mari Anda orang tua belajar yang benar, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan mencari Tuhan, tapi menyediakan waktu untuk Tuhan. Maka anak-anak Anda harus diarahkan terus percaya kepada Tuhan. Ya,
Tolong dibaca selanjutnya. Semua masalah ini jawabannya satu, saudara, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Tolong dibaca. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Saudara, pertanyaan saya, siapa yang berani bicara, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada satu manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah berani Abraham bicara demikian? Apakah berani Musa bicara demikian? Apakah berani Petrus bicara demikian? Yohanes bicara demikian? Tidak ada yang berani, saudara. Satu-satunya Tuhan Yesus yang berani. Kalau demikian, mari kita pelajari kenapa Tuhan Yesus saja yang berani. Mari kita pelajari siapa Tuhan Yesus itu. Nah, kalau Anda mau pelajari tentang Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi, saudara? Anda mempunyai karakter yang berbeda. Karakter Anda akan seperti karakter Tuhan Yesus. Dia yang hidup, dia jalan, dia yang sungguh-sungguh kebenaran. Sebab dia itu datangnya dari surga, saudara. Banyak orang mengatakan, oh, Tuhan Yesus itu manusia kok. Dia dilahirkan kok. Dia bukan Tuhan. Ini kata-kata mereka secara logika, saudara. Tetapi coba tolong dibaca Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudara, Tuhan Yesus itu asal mula dari surga turun ke dunia untuk menjadi manusia. Lagi sekali, sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada. Ya, Alfa dan Omega. Tuhan Yesus itu Tuhan, saudara, bukan manusia. Dia punya keilahian, tapi dia waktu dilahirkan, dia punya kemanusiaannya. Tapi manusia yang tidak berdosa. Kita semua manusia yang berdosa. Beda dengan Tuhan Yesus. Yesus tidak ada dosanya, saudara. Dia turun dari surga, saudara. Bukan omong kosong. Dia bilang, tanpa aku tidak ada datang kepada Bapa, karena dia itu melekat pada Bapa. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan, firman Bapa yang menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi firman Bapa itu ada di dalam Bapa, ya, bersatu dengan Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa Allah. Ya. Jadi saudara, jangan pernah ragu lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah. Ya. Dia firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara, dia juga kembali tadi. Yohanes 3 ayat 13, tolong dibaca lagi yang jelas. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi dia itu juga naik ke surga. Naik ke surga itu disaksikan oleh murid-muridnya. Oleh kurang lebih 500 orang, saudara. Jadi sekarang di mana Tuhan Yesus? Ada di surga, saudara.
Dia melihat engkau. Dia mencintai Anda sekalian. Mari kita teliti, kita cari kenapa Tuhan Yesus berani bicara begitu. Karena dia adalah Allah yang mengasihi Anda, Allah yang mencintai Anda, Allah yang setia. Walaupun Anda di dalam lembah kekelaman, dia bilang, tongkatku dan gadaku akan menyertai engkau. Engkau tidak akan tergeletak karena tangan kananku menopangnya. Aku menggendong engkau sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Itulah Tuhan yang kita sembah, saudara. Jadi pada tahun 2025 ini, mari saudara, yang tadinya cuma biasa-biasa, asal ke gereja, asal begini, mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan, ada di dalam firman Tuhan. Siapa Yesus itu? Kalau engkau tahu siapa Yesus itu Allah, apa yang dia katakan, taati perintahnya, saudara. Bukan cuma percaya, iblis juga percaya. Tetapi iblis tidak mau melakukan perintahnya. Iblis tidak taat dengan perintahnya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, percaya dengan Tuhan, harus kita taat dan melakukan. Itu yang saya sering bilang, trust and obey. Ya, saudara, mari kita jalan. Bukan cuma sekian puluh tahun jadi Katolik, jadi Kristen, tapi tidak bertumbuh. Ya, tidak punya buah. Mari, saudara, di tahun 2025 ini, sadari, ya, sadari, lakukan perintah ini, dan Anda bertumbuhlah. Tanda-tanda bertumbuh itu, saudara, Anda berbuah. Berbuah apa? Karakter Anda berubah semua. Menjadi karakter Kristus. Yang biasanya marah, sekarang sabar. Yang biasanya tidak setia, sekarang setia. Yang biasanya kotor, jijik, ya, suka pornografi, sekarang tidak, menjadi kudus. Yang tadinya malas bekerja, tidak. Yesus itu jualan untuk menyampaikan kebenaran apa yang dikehendaki Tuhan. Contohlah Yesus ini. Maka ini adalah pengertian dasar untuk kita memulai tahun 2025. Jadi ada dua, start right. Ya, Anda apa-apa, firman Tuhan bicara apa? What's God will, apa yang Tuhan inginkan. Lalu start clear. Kita harus clear. Yang tidak benar itu harus dijabut, saudara, akarnya. Dijabut, saudara. Cinta uang, seks bebas, suka membujui orang, ya, sombong, ya, tamak. Itu dijabut, contoh-contoh itu. Dijabut akarnya. Kalau Anda mau tahun 2025 ini menjadi berkat dan menjadi promosi untuk hidup Anda selanjutnya. Ya, start right, start clear. Lagi sekali, start right, start clear di tahun 2025. Diingat cuma dua, singkat saja. Saya mau melakukan apa? Start right. Ya, di dalam hidup saya yang sekarang saya benci, dendam, dan lain-lain, itu bersih, no. Bisa ngampuni. Ya, itu namanya start clear. Ya, oke. Sekarang bagaimana saya memberikan tip? Ya, saya akan memberikan tip, saudara. Silakan. Ada 6 tips sederhana untuk awali di tahun baru ini. 1, refleksi, evaluasi tahun yang lalu. Refleksi, ya, dan evaluasi tahun yang lalu.
Maksudnya refleksi gimana? Anda teliti hambatan-hambatan, masalah-masalah, mungkin pencapaian-pencapaian yang sukses. Apa yang menyebabkan Anda tidak bisa berkembang? Apa yang menyebabkan ya bisnis Anda hancur? Belajari, saudara. Apakah itu strateginya salah? Apakah itu Anda bermain pajak sehingga kena pajak? Ya, ini di dalam pekerjaan. Tapi di dalam rumah tangga juga diperhatikan hubungan suami istri bagaimana, hubungan orang tua anak. Apakah komunikasinya tidak baik? Kalau bicara satunya tidak mau dengarkan, tidak mau menjawab, atau menjawabnya dengan bentak-bentak, atau namanya komunikasinya saling menyendir, nyindir-nyindir, nyakiti hati. Berubah, saudara. Kalau Anda tidak mau berubah, tidak bisa. Ya, di dalam keuangan juga apakah boros? Tidak bisa ngatur uang. Dia tidak bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Anda mesti belajar, coba. Iya, kenapa saya tidak bisa menabung? Oh iya, karena saya tuh selalu ya keinginan saya penuhi. Mungkin refleksi lain, ya habis uang saya itu tidak kerja dan lain-lain karena judi, karena mabuk. Saudara, saya barusan ini melayani orang, saudara. Suaminya judi, menghabiskan rumahnya dihabiskan. Anak-anaknya dan istrinya tidak ikut-ikut judi, saudara. Tapi ikut punya dampak. Punya dampak. Karena hutang sana, hutang sini, hutang pinjol. Lalu didatangi istrinya, dibentak-bentak. Anaknya takut sampai tidak bisa bayar uang sekolah. Nah, hal-hal yang demikian, saudara, mari kita refleksi evaluasi di tahun baru ini. Apakah betul ya suami saya keras hati atau istri saya keras hati? Maunya dewek, tidak kena diberitahu. Nah, kalau hal itu terjadi, mari saudara, kalau kamu mau tahun baru ini adalah sungguh-sungguh kamu bisa menerima kasih karunia Allah, sehingga begitu damai, sukacita, bahagia, anak-anak bertumbuh dengan baik, masa depan yang baik. Mari saudara, adakan waktu spesial, refleksi, evaluasi, dan tindakan koreksi. Betulkan, punya komitmen yang baik. Punya komitmen yang baik. Dan komitmen itu konsisten selalu bersama Tuhan. Bu Pastan maunya sendiri. Doa bersama-sama suami istri. Doa bersama-sama orang tua anak. Ayo fokus ke depan. Ya, nah untuk itu, saudara, tip yang kedua, kamu mesti tetapkan tujuan. Tujuannya apa? Saya ini mengalami keadaan kayak gini tahun 2024. Masalahnya masih ada, Pak Broto. Ya, karena saya melihat Anda tidak punya tujuan. Ya, toh? Contohnya, saudara, tidak punya tujuan, hanya yang dipikirkan uang. Uang terus. Setiap hari di meja makan bicara uang. Waktu tidur bicara uang. Bicara uang terus dengan anak. Bicara terus. Hanya pikirannya uang, hatinya uang. Saudara, kita ini manusia rohani, saudara. Ya, ayo pikirkan. Kita nanti akan kembali ke surga. Seperti Tuhan Yesus tadi katakan,
Dia turun dari surga dan dia naik kembali ke surga. Kita sudah disiapkan tempat, saudara. Ada di surga, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ya, banyak tempat. Aku akan turun menyambut engkau dan aku akan bawa engkau di mana aku berada, engkau berada. Jadi tujuan kita ke arah rohani, saudara. Ajari anak-anak kita. Kita pun kasih contoh. Jangan cuma pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Ya, itu penting. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, matematika penting sekali. Tapi jangan lupa, yang lebih penting itu adalah kerohanian. Kenapa? Karena kerohanian itulah yang membawa keselamatan kekal. Tetapi kalau kepandian-kepandian ini tidak membawa keselamatan kekal. Jadi bukan berarti tidak dilakukan, harus dilakukan. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia ini. Ya. Jadi saudara, ajari kita menabung. Jangan terus kita buang uang. Lunasi hutang-hutang orang supaya tidak terganggu. Kalau Anda punya uang, lunasi, saudara. Jangan pura-pura lupa. Ya, jangan pura-pura lupa. Jadi tujuan ini jelas. Apa tujuan saya? Tujuan hidup saya apa? Tolong dicatat. Ya, terutama tujuannya itu adalah serupa gambar Tuhan Yesus. Karena kita diciptakan serupa gambar Tuhan. Itu yang kamu harus kejarkan. Jadi yang ketiga, kita harus susun rencana dan tindakan. Susun rencana, goalnya yang bagaimana? Lalu kita harus bagaimana? Caranya bagaimana? Kapan kita harus jalankan? Jangan suka ditunda-tunda, saudara. Aku mau melayani, tapi belum ada waktu. Aku saya cari waktu. Saudara, rencanakan Anda melayani Tuhan. Bukan mencari waktu, tetapi sediakan waktu. Kalau Anda betul-betul melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karakter Tuhan itu terpancar di dalam hidup Anda. Banyak orang diselamatkan. Saudara, saya mau mengatakan, Tuhan tidak pernah mau hutang sama Anda. Anak cucu Anda, keselamatan, damai, sejahtera, sukacita, masa depan anak-anak Anda. Itu disiapkan. Karena itu janjinya. Dia tidak punya rencana kecelakaan. Tapi rencananya masa depan yang penuh damai sejahtera. Jadi saudara, susun tahun baru ini adakan waktu. Ya, adakan waktu. Mungkin pagi-pagi atau malam bersama atau waktu liburan, ya, adakan waktu untuk merencanakan, ya, baik itu di dalam kehidupannya, baik itu dalam bisnisnya, baik itu menyiapkan anak-anaknya supaya masa depannya. Saya mau ingatkan saudara, saat ini sungguh-sungguh semua sudah diganti dengan AI, intelligent, ya. Ini semua sudah diganti, saudara. Kalau anak kita tidak bisa mengerti saat ini keadaannya demikian, maka kasihan nanti anak kita menjadi besar, menikah, tidak punya kerjaan, tidak punya uang, menderita. Dan yang lebih menderita itu Anda melihat anak-anak yang demikian. Jadi oleh karena itu Tuhan ingatkan, ayo didiklah anakmu.
Didiklah anakmu. Ini perintah Tuhan. Coba tolong dibaca, dibuka Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, kalau hari ini Anda lupa mendidik atau tidak mau mendidik, biarkan nanti dia besar-besar nasibnya. Enggak ada nasib, saudara. Anda siapkan yang baik. Ya, saya melayani banyak orang, saudara, yang tadinya baik, sekarang narkoba, sekarang LGBT. Ini anak-anak sekarang suka judi, mabuk. Di mana orang tuanya? Padahal itu perintah Tuhan, didiklah anakmu. Coba diulangi, Amsal 22 ayat 6 pelan-pelan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, Anda kan kepingin Anda itu sukses, damai, sukacita. Sukses enggak mesti duit, saudara, enggak mesti uang, enggak mesti harta. Ya, Anda meskipun punya harta, lalu melihat anak Anda kaya, melihat suaminya terus main perempuan, punya anak, punya ini dan lain-lain, mabuk dan lain-lain, kaya anak Anda. Anda menangis, saudara. Anda menderita, saudara. Percaya Pak Brotoni melayani orang-orang yang demikian. Saya bukan nakut-nakuti, saudara. Nanti tidak mau bicara dengan papanya. Tidak mau kumpul dengan papanya. Papanya sakit, dibiarin. Dipanggil tidak mau. Ayo, saudara. Didiklah dia. Kalau Anda mengajari anak Anda sikat gigi, Anda mengajari anak Anda naik sepeda, Anda ajari anak Anda mandi sendiri. Kenapa masalah keselamatan tidak Anda ajarkan kepada anak Anda? Saya mau tanya, saudara, ini masalah keselamatan. Harus diajarkan. Untuk itu harus kenal siapa Yesus. Dimulai dari Anda dulu yang harus tahu. Baru Anda bisa bicara pada anak. Kalau tidak, tidak bisa. Ya. Yang keempat, saudara, prioritas kerohaniannya. Ayo dijelaskan secara tekun. Karena banyak anak sekarang sudah tidak mau doa. Dia hanya percaya, tapi tidak mau melakukan perintahnya. Itu namanya miskin rohani, saudara. Yang salah siapa? Ya orang tuanya, saudara. Karena itu tanggung jawabnya orang tua. Lalu kesehatannya harus dijaga, saudara. Banyak anak-anak sekarang tuh matanya sudah tidak kelihatan. Banyak anak-anak tuh banyak duduk, kurang mau minum. Sehingga ginjalnya rusak. Nggak ada satu keseimbangan hidupnya. Mainan, terus mainan. Tidak mau tidur, tidurnya kurang. Keseimbangannya kurang. Tidak mau olahraga. Bagaimana kalau orang tuanya tidak perhatikan? Jadi mari Anda di dalam awal tahun baru ini, Anda sadari semua itu. Dan kemudian betulkan. Tetap dengan tidak putus asa, sabar. Anda harus mau bayar harga sabar. Banyak anak-anak yang masih belum bisa, Anda sabar. Layani dia, bimbing dia, nasihati dia.
kasih teladan. Ini demi masa depan Anda maupun masa depannya anak-anak Anda. Ya. Sekarang yang kelima, pelajari ide keterampilan yang baru. Saudara Pak Broto tunjukkan semua firman yang ada di tulisan merah. Berarti ini bukan pikiran saya, Saudara. Bukan pikiran saya. Ini Tuhan yang inginkan. Nah, kalau Anda menjalankan perintah Tuhan dan inginannya Tuhan, pasti sampai tujuan, Saudara. Kalau tidak, Anda tidak akan dapat sampai tujuan. Kalau Anda meletakkan seperti tadi, kereta api, meletakkan tidak pada posisi rel yang betul, akan goleng di tengah jalan. Mari saya himbau, Saudara, ya, ide dan keterampilan baru. Kalau Anda di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam cari uang, mari kita harus mau berpikir, mau cari ide-ide baru. Karena perkembangan zaman ini begitu cepat sekali, Saudara. Begitu cepat sekali. Lalu Anda tidak bisa lenggang kangkung, Anda bisa enak-enakan, tidak bisa, Saudara. Anda dikasih pikiran oleh Tuhan. Anda dikasih akal budi oleh Tuhan. Anda dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, supaya bisa bicara. Semua itu mari kita pikirkan, kita lakukan. Ide apa untuk saya bisa menerobos kehidupan saya ini? Dan ini sulit, iya. Tapi saya kasih tahu, banyak yang sukses, Saudara. Setelah mendengarkan arahan-arahan Pak Broto di dalam konsultasi ini, banyak orang yang sukses. Di mana dia punya ide-ide yang orang lain masih belum. Ya, maka Saudara, inilah. Kalau sekarang idenya cuma pokoknya kerja. Aku nyetir ya Grab ya kerja. Saudara, saya tanya-tanya dengan sopir Grab. Dia bilang kalau ada kerjaan lain aku tidak mau Grab. Kenapa, Saudara? Aduh, bisa torok, Saudara. Bisa rugi. Ya, hal yang demikian ini. Bagaimana kalau rugi-rugi terus? Ya tidak bisa maju di bidang keuangan. Maka itu nanti 2 minggu lagi saya akan berbicara tentang resolusi keuangan. Anda hadirlah. Saya akan terangkan satu-satu bagaimana di dalam situasi yang demikian terobosan-terobosan apa yang harus Anda lakukan. Ya. Yang keenam. Yang keenam bicara apa? Tolong dibaca saya. Lupakan yang di belakang, Pak. Ya. Jadi lupakan yang di belakang. Saudara, kita mau maju ke depan bukan? Kita kan mau maju ke depan. Kalau kita naik mobil, kita lihat kaca spion belakang terus, maka akan menabrak. Maka itu di dalam Lukas 9 ayat 62 itu dikatakan, jangan noleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bukan tidak baik, Saudara. Tapi Tuhan itu jelaskan ini penting. Kalau kamu sering noleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bukan bukan kalau noleh ke belakang nanti tidak ada berkat. Bukan, Saudara. Nanti kalau noleh ke belakang nanti sakit hati, nanti bukan. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Tolong dibaca Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Jadi saudara, penting sekali kalau Anda disakiti suami, sakiti istri, sakiti anak, mertua atau mantu, ya, lupakan. Hari ini tahun 20, tahun baru tahun 2025 ini, mari looking forward, lihat ke depan. Itu lupakan, cabut akarnya. Kalau tidak, itu akan mengganggu Anda untuk berjalan cepat, berjalan lancar ke depan. Saya ingatkan loh saudara, ini bukan teori. Pak Broto selalu menunjukkan ayat. Ini Tuhan yang bicara. Jangan noleh ke belakang, nanti tidak layak untuk kerajaan Allah. Tapi kita sering tidak mau. Sulit. Nah, untuk itu Anda harus lebih dekat, lebih mengerti, lebih mengasihi, mau menolong sesama, mau taat dengan perintah Tuhan. Selama Anda cuma asal-asalan, setengah hati, tidak bisa, saudara. Itu akan tetap melekat di dalam hati Anda. Mengapa? Karena iblis tidak senang, saudara. Kalau Anda melupakan, iblis tidak senang. Tidak bisa menghancurkan Anda. Tidak bisa menghancurkan masa depan Anda. Tidak bisa menghancurkan anak-anak Anda. Tidak bisa menghancurkan keluarga Anda. Maka itu iblis selalu menipu. Selalu berbohong. Ya, jadi ada 6 sederhana saja, 6 tips sederhana. Refleksi, evaluasi tahun yang lalu. Apa hambatannya? Apa penyebab masalah-masalah ini kok tidak selesai? Mengapa rumah tangga saya kok terus digoncang geger terus? Kenapa bisnis saya, penghasilan saya? Ah, itu semua refleksi. Ya, setelah direfleksi, satu jawabannya Tuhan Yesus sudah yakini. Saya harus Christ likeness. Saya harus Christ center. Pusat hidup saya Tuhan Yesus. Saya harus berubah serupa gambar Yesus hidup saya. Lalu tentukan tujuannya, tetapkan tujuan ke depan. Ya, terus setelah menetapkan tujuan, rencanakan bagaimana untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana untuk merealisasi tujuan itu. Rencanakan secara tertulis, saudara. Bukan di otak, pikiran, ya, hafal-hafalan, tidak. Ditulis yang rapi. Rencananya itu siapa yang jalankan. Targetnya bagaimana. Ya, apakah ini bisa dicapai. Jadi yang saya lihat ada di manajemen itu what, who, when, where, ya toh? Itu satu how. Jadi ada 4 W, 1 H. What, when, where, who. Ya, dan how. Bagaimana, ya. Baik, yang keempat, saudara, Anda tahu ya, kita harus prioritaskan sesuatu. Ya, lalu ide-ide apa yang bisa kita pikirkan untuk ke depan ini. Ingat, saudara, saat ini hard competition, ya. Hard competition itu kompetisinya berat sekali, saudara. Jual PO, open PO sekarang sudah penuh. Jual hampers semua penuh. Anak muda-muda, SMU sudah jual online, jual open. Begitu luar biasa saingannya. Ini perlu disadarkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau tidak, coba bayangkan setiap tahun berapa sarjana yang lulus. Di Surabaya saja berapa? Belum di Jakarta, belum di kota lain, belum di negara lain. Aduh, begitu saingan berat, saudara. Ya, hati-hati ya. Dan selanjutnya jangan melihat ke belakang. Oke, kesimpulan sekarang, saudara.
Kesimpulan, saudara, harus bertobat menjadi ciptaan baru. Harus bertobat sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru. Saya kasih contoh, saudara, barusan ini terjadi. Ada di Jakarta. Ya, ada seorang muda, tapi kerjaannya itu preman, saudara. Keluarga itu preman, saudara. Nah, ada satu orang, anggap saja ya, namanya tidak saya sebutkan yang betul. Anggap saja namanya Joni, ya, supaya mudah Pak Broto menjelaskan. Joni ini kerjaannya adalah preman, suka meres orang. Satu hari diajak sama temannya untuk pergi kebaktian rohani, kebangunan rohani Katolik. Dia di dalam kebaktian rohani, kebangunan rohani Katolik itu, dia tersentuh, dia diurapi oleh Roh Kudus, dia menyesal, dia menangis, saudara. Dia menangis, dia menyesal, dan akhirnya dia bertobat. Dia punya komitmen, aku mau bertobat. Mau hidupku begini, tidak peduli. Kakak-kakakku kayak apa, papaku bagaimana, aku pribadi aku mau berubah. Lalu yang tadinya biasa judi, biasa mabuk, biasa narkoba, biasa main perempuan, itu semua sama dia, alat judi, minum, dan lain-lain itu ditulis semua. Kemudian dia datang ke belakang rumah, dia gali lubang, lalu semua barang-barang tempat judi dan lain-lain itu dimasukkan di dalam lubang tanah itu, lalu ditimbun. Kemudian ditimbun itu dikasih bambu, lalu dapat tulisan ditulis bahwa Joni yang lama sudah mati. Sampai begitu, saudara, komitmennya, saudara. Ya, hasil dari kebangkitan rohani Katolik. Joni yang lama sudah mati. Pada waktu itu dia didatangi sama temannya, ayo judi. Temannya diajak melihat tulisan itu. Joni yang lama sudah mati. Diajak minum, dia tunjukkan tulisan itu. Berarti dia tidak mau, saudara. Diajak narkoba, tidak mau. Tetapi pada suatu saat itu, ada pacarnya dia, perempuan, yang tiap hari menggoda dia, main seks bebas, pakaiannya seksi, dan dia bicara dengan Johnny, ayo John, hari ini ayo, aku kepingin, dan lain-lain. Apa yang terjadi, saudara? Johnny jatuh. Dia jatuh, saudara. Mengapa? Saudara, jangan main-main. Komitmen saja tidak bisa kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan. Komitmen saja tidak bisa kalau kamu tidak minta pertolongan Tuhan. Karena iblis itu jahat. Iblis itu sudah 2000 tahun umurnya. Sudah membohongi orang, goda orang, jatuhkan orang, pinter, orang kaya, orang bos, jatuh semua, saudara. Butuh pertolongan Tuhan, butuh Roh Kudus. Akhirnya jatuh, saudara. Begitu jatuh, dia berpikir salah lagi. Karena setan menipu. Sudah, tidak ada gunanya kamu jatuh. Tidak bisa. Jadi kembali mabuk-mabukan, kembali judi, kembali macam-macam. Nah, satu hari, saudara, dia mau kerja,
lalu mau menjadi preman, saudara. Dia naik motor, saudara. Begitu dia naik motor, dia disenggol oleh mobil di Jakarta itu. Dia jatuh di tempatnya busway, ya, di mana dia jatuh itu kepalanya itu sampai di tanah, saudara. Sudah orang-orang tuh menjerit bahwa busway itu tidak berhenti, coba jalannya, saudara. Dia tahu dia pasti mati sudah. Tapi dia ingat KRK bilang Yesus. Dia hanya bicara Yesus, Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Ini realita, ini bis itu dia kelihatan ada orang berbaju putih menahan bis itu berhenti. Ternyata ban mobilnya bis itu tepat di kepalanya dia. Dia keluar tidak cacat apapun. Setelah itu dia langsung menangis, dia sujud menangis, dan dia punya komitmen dekatkan diri pada Tuhan. Hari ini dia melayani Tuhan dengan baik, saudara. Inilah yang Pak Broto katakan bertobat dengan sungguh dan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu yang lama sudah berlalu, yang baru itu harus butuh pertolongan Tuhan. Tidak mungkin tidak ada pertolongan Tuhan. Minta hubungan dengan Tuhan yang baik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman, jangan lupa untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Inilah ciptaan baru. Anda akan save. Anda pernah tahu safety belt? Safety belt. Safety belt itu terdiri dari dua. Ya, itu namanya tali yang panjang dan tali yang pendek. Tali yang panjang itu menggambarkan merujuk ke berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang pendek itu mengacu pada firman Tuhan. Lah kalau firman Tuhan dengan tadi menyembah, berdoa, dan lain-lain sudah klik, safety belt itu bisa mengamankan Anda. Jadi betapa pentingnya itu namanya firman Tuhan. Kalau Anda mau menjadi ciptaan baru, lakukan itu. Yang kedua, kesimpulannya, hidup yang senantiasa memuji, memuliakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup memuji diri sendiri. Jangan memuliakan diri sendiri, itu namanya sombong. Jangan. Pikirkan, bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Oh, aku tidak akan biarkan orang yang susah itu akan tolong. Ya, aduh saudaraku itu setengah mati. Ya, hidupnya setengah mati, ayahnya tidak bekerja. Makanya seperti begitu. Anda berkelebihan. Ayo kasih murah hati. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, berdoa serta mohon hikmat pertolongannya. Saudara butuh mohon hikmat pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, jadi kesimpulan ini saudara untuk tahun 2025 ini, tahun 2025, pertanyaannya Anda mau menulis hidup Anda dengan tinta emas ataukah tinta hitam? Kalau tinta emas itu butuh pengorbanan, itu harus berani bayar. Berani bayar. Karena itu butuh luar biasa pengorbanan berdoa, mengenal Tuhan Yesus, mau tolong orang. Tidak sesuai dengan hati Anda, tapi Anda lakukan karena taat dengan perintah Tuhan. Ini saudara lakukan, saya percaya tahun 2025 ini adalah kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu akan jadi lebih dari pemenang
Ya, itu yang dijanjikan Tuhan. Sekian dulu, saya harapkan Anda mengerti apa yang saya bicarakan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati pelayanan Pak Broto juga. Nah, Bapak Ibu sudah tersemangati, sudah dikuatkan oleh Pak Broto. Bapak Ibu masih ingat kata kuncinya tadi? Start right and start clear, katanya Pak Broto ya. Gampang ya, tapi benar-benar menjadi suatu renungan yang mendalam bagi kita. Bagaimana kita mau memulai segala sesuatunya dengan benar ya, dan dengan bersih ya. Dalam artian dalam kebenaran Tuhan ya. Nah, juga tadi saya akan mengingat selalu apakah tinta yang mau dituliskan itu hitam, katanya Pak Broto, ataukah tinta emas. Nah, saya yakin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Broto memberkati Bapak Ibu semua. Sekarang kita masuk seperti biasa ke dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan ambil kesempatan kalau mau bertanya. Mungkin kalau pertanyaannya agak terlalu pribadi, bisa WA ke 081 13316060. Bapak Ibu, saya akan membacakan tanpa menyebut nama. Bapak Ibu juga bisa masukkan pertanyaan di direct message di chatnya Zoom ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Sementara menunggu pertanyaan masuk, Bapak Ibu, eh, mungkin di pertemuan kali ini ya, ada Bapak Ibu yang baru saja pertama kali bergabung dengan Rumah Pelayanan Kasih Sukacita dan Damai. Sekali lagi kami menginformasikan bahwa Rumah Pelayanan Kasih Sukacita dan Damai juga melayani konseling ya, Bapak Ibu, yang akan dilayani langsung dengan Pak Broto. Jika Bapak Ibu memerlukan layanan konseling, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di 081133316060 ya. Kami akan membantu Bapak Ibu mengaturkan jadwal dengan beliau ya. Juga ada tim pelayan ya. Silahkan jika mungkin juga ada anggota keluarga, teman sepelayanan, siapapun juga Bapak Ibu. Dan terbuka juga untuk non-Kristiani. Adakah yang mau bertanya? Sebentar saya sambil lihat chat ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Silakan. Oke, baik, tim Mulmed. Sementara kita menunggu teman-teman atau saudara-saudari kita yang mau mempersiapkan pertanyaan, eh, tolong dibantu share untuk pertemuan yang akan datang, Bapak Ibu. Nah, tadi kita juga mau ingat ya, Pak Broto bilang ini adalah suatu kesempatan yang baik ya, untuk kita terus belajar menjalani kehidupan ya, menghadapi tantangan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing dengan mau belajar bersama ya. Gali pengetahuan di dalam kerohanian itu juga sangat penting ya, Bapak Ibu. Selain tadi juga terus menggali keahlian baru ya, mencari atau belajar hal-hal yang baru. Tapi relasi kita sama Tuhan itu adalah yang utama. Ya. Nah, Bapak Ibu kita akan ketemu kembali Rabu 22 Januari ya. Jamnya selalu sama dan meeting ID-nya juga selalu sama, tapi kami akan selalu share ya di grup untuk direct link dari Zoom pertemuan kelas pengajaran online ini ya. Dan topik yang akan datang itu adalah resolusi keuangan. Nah, sangat menarik ya, Bapak Ibu, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tadi kata Pak Broto, dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi bagi kita
setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, ya tentu saja kita punya kekuatan yang berbeda ya. Masalah boleh ada, tetapi cara kita menghadapi, cara kita berjalan, kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa bergabung di kelas pengajaran online tanggal 22 Januari. Baik, ada juga beberapa informasi Bapak Ibu untuk kelas-kelas pengajaran ya. Silakan, Temulmet. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kursus evangelisasi pribadi, ya, yang ada juga di paroki-paroki, kami dari Paroki Santo Yakobus, Citraland, juga menginformasikan bahwa kelas CAP atau kursus evangelisasi pribadi kembali dibuka ya untuk ajaran tahun 2025. Nah, kelas akan dimulai dengan SADR pada tanggal 27 Februari. Jadi SADR-nya akan dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali dan pengajaran akan mulai tanggal 2 Mei ya. Silakan kalau Bapak Ibu mau mendaftar, kami juga akan share nanti di grup ya. Nah, ini seminar Hidup Dalam Roh tanggal 27 Februari, tanggal 6, 13 sampai 20 Maret ya. Biaya registrasi untuk pengganti konsumsi sebesar 80.000. Kami akan sharekan Bu, Bapak Ibu di grup nantinya. Baik, ada lagi teman-teman? Nah, ini kita selalu bersyukur ya, kita ini punya wadah-wadah rohani ya. Gereja kita tidak kekurangan ya, eh, wadah-wadah pembelajaran ya. Dan memulai tahun 2025 juga PDPKK Immanuel Paroki Santo Yakobus ya mengadakan juga eh, ini misa syukur ya awal tahun 2025. Ini dilaksanakan besok tanggal 9 Januari pukul 7 tepat ya. Dan akan dipersembahkan oleh Romo kita ya, yang biasanya dipanggil Romo Udit ini, Romo Robertus Tri Budi Widianto. Ya, silahkan jika Bapak Ibu ingin bergabung. Ada lagi, Bapak Ibu, teman-teman? Ya. Nah, PDPKK Santa Teresa Avila juga Paroki Santo Yakobus mengadakan serial katekese ya, bagaimana kita mau belajar sebagai orang Katolik. Apakah kita tuh percaya feng shui itu boleh apa enggak? Nah, nggak kurang menarik apa ini Bapak Ibu? Ini lagi menyambut tahun baru Imlek ini. Jadi temanya juga kayaknya ada berbau-bau mengenai hal tradisi kita ya sebagai warga keturunan ya bagi warga keturunan juga ya. Oke, tanggal sebentar Sabtu 11 Januari itu ya, teman-teman. Nanti akan kami share ya di grup ya. Nah, ini di Hall Pasturan lantai 2. Nah, Sabtu ini pukul 10. Bapak Ibu, silahkan jika mau bergabung. Oke, baik. Sudah. Ada satu pertanyaan ini Pak Broto. Ya, Pak Broto, saya mau bertanya, bagaimana jika saya merasa sudah melakukan berbagai macam usaha, Pak? Sepertinya kesempatan itu semakin sempit. Jadi ada perasaan gentar. Bagaimana Pak cara mengatasi perasaan gentar ini? Saya juga berdoa, Pak. Cuman rasanya tantangannya jauh lebih besar dari keberanian saya. Mohon pencerahannya, Pak. ya. Tolong dibuka dulu ulangan 31 ayat 6 sampai 7. Bentar, Pak. Ulangan 31 ayat 6 sampai 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka.
Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Jadi yang bertanya ya, saya tidak tahu kamu bicara usaha untuk rumah tanggamu ataukah untuk keuangan ya. Saya tidak paham ya. Tapi kalau seandainya apa saja ya, ya, oke. Bentar, Pak. Kalau bisa juga bisa langsung bicara dulu supaya jawabannya itu akan tepat, lebih tepat. Kalau masalah keuangan, masalah bisnis, pekerjaan, saya bisa arah ke sana. Kalau Usaha masalah apa ini, Pak? usaha ya, Ya. oke, baik, baik, baik. Ya, oke. Satu hal yang kamu tadi kasih tahu, memang usaha hari-hari ini sangat ya hard competition, sangat berat kompetisinya. Maka itu tadi dari satu poin yang Pak Broto usulkan harus punya ide baru, ya toh, cari ide baru, ya. Tetapi harus bersama Tuhan, minta hikmat, ya. Coba dibuka Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oke, saudara, ya, ingat ya, jangan cuma punya komitmen, mau kerja keras, mau mikir, nggak cukup, saudara. Anda butuh pertolongan Tuhan. Apa itu hikmat? Itu akan diberikan. Anda minta hikmat kepada Tuhan. Dia akan berikan hikmat itu dengan cuma-cuma. Ya, tolong diulangi lagi supaya Pak Broto yakinkan ini penting. Tetapi Ya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. saudara hikmat. Saya kasih contoh, saudara. Saya cari contoh. Ada office boy itu buta huruf, ya. Dia bekerja sudah 20 tahun. Dan kemudian anak bos ini datang dari Amerika yang memimpin perusahaan itu, dia minta minimal lulusan SMU. Kalau tidak lulusan SMU harus di PHK. Ya, ya, dia buta huruf pasti di PHK walaupun sudah 20 tahun kerja. Karena itu adalah ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan peraturannya. Apa yang terjadi, saudara? Dia dapat pesangon. Berapa sih office boy dapat pesangon? Gajinya berapa? Berapa puluh kali tidak ada artinya. Tetapi apa yang terjadi? Dia datang
Setiap hari, setiap malam yang tadinya dia kerja, sekarang setiap malam dia minta hikmat, dia berdoa bersama istrinya. Matius 18 ayat 19. Matius 18 berapa, Pak? Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dua orang sepakat itu suami dan istri. Coba cek, coba cek apakah suami istri itu sepakat, hatinya sepakat. Apakah nggak gegeran terus? Apakah terus diem-dieman, doa dewek-dewek? Tuhan minta kamu sepakat suami istri, maka Bapakmu di surga akan memberikan. Ini kata-katanya firman Tuhan ya. Nah, orang office boy tadi itu sepakat berdoa suami istri. Ya, itu buta huruf. Sepakat minta hikmat. Jadi tiap hari dia tuh asalnya tuh cari kerjaan terus, cari kerjaan terus. Ya, tetapi tidak dapat-dapat. Nah, tapi setelah dia mengerti harus begini, minta hikmat dan lain-lain, dia lakukan yang betul, suami istri dengan sepakat. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Hikmat Tuhan itu datang. Pada waktu dia cari jalan, menyusuri jalan, di samping itu ada bangunan yang besar. Dia dapat hikmat kalau aku mendirikan warung di sini. Istriku pinter masak nasi rawon, nasi rames, nasi campur, pecel, enak kalau buat. Aku rajin. Ah, dia pulang cepat. Istrinya setuju, ya langsung uang namanya pesangon itu dibangunkan warung. Dia mulai jualan, saudara. Begitu mulai jualan laku luar biasa. Sampai setiap ada bangunan, dia mendirikan warung. Di mana itu famili ada di desa itu dipanggil semua untuk membantu. Nah, satu hari, saudara, dia datang ke BCA. Suami istri datang tuh bawa uang cash 1 miliar. Dimasukkan karung, saudara. Dia tidak paham caranya bagaimana. Ya, pakai handphone, pakai itu tidak paham. Dia datang bawa karung. Satpam berhentikan lalu diperiksa, dikira ada apa. Dia bilang, saya mau deposito. Sampai di CS-nya, customer service-nya, disuruh mengisi formulir, dia tidak bisa nulis. Disuruh tanda tangan, tidak bisa nulis. Saudara, ya sampai mereka itu kagum, walaupun itu buta huruf. Nah, kita tidak buta huruf, saudara. Mari kita dikasih pikiran, banyak pelajaran, dilihat di tempat mana-mana, apa peluangnya. Yang penting itu berjalan yang benar, bukan manipulasi, bukan bohongi orang. Maka itu seperti tadi dikatakan, Yosua dan Kaleb. Musa itu mengirim 12 pengintai. 10 bilang tidak bisa. Yang diintai itu tanahnya sama, semuanya sama, hanya 2 saja, yaitu Kaleb dan Yosua yang mengatakan
Betul di sana itu. Seperti susu madunya itu luar biasa. Oh, memang betul. Ada namanya raksasa. Tapi kita tidak usah takut. Kita masuk karena Tuhan menyertai kita. Nah, saudara, kalau Tuhan menyertai Anda tidak takut. Cuma Anda punya bagian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba tolong ulangi Ulangan 31 ayat 6. Bentar, Pak. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ya itu ya Pak ya, ia tidak Ya. akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Loh, saudara, kalau Tuhan bilang begitu, tidak akan meninggalkan dan tidak lain, mau menyertai. Lah sekarang ada bagian Anda yang harus Anda lakukan. Bagian Tuhan janji menyertai. Betul enggak? Tidak usah takut. Tapi bagian Anda harus kuat. Ya, harus teguh. Lah untuk itu kuat dan teguh, dekatkan dirimu pada Tuhan. Ngerti apa yang dikehendaki Tuhan. Begitu saudara, ya. Maka kamu akan dapat. Jangan putus asa. Jangan putus asa karena masa depanmu, karena berkat Tuhan sudah di depanmu. Kalau kamu putus asa, ya, Anda akan kembali. Jangan menganggap bahwa itu Tuhan menolak. Tidak, Tuhan tidak menolak. Seperti tadi itu, office boy itu. Dikasih sama Tuhan, Tuhan itu baik, saudara. Cuma bagian kita mesti dijalankan. Seperti tadi, office boy, bagiannya dijalankan, saudara. Dia doa, suami istri. Dia jalan, dia kerja, uang tadinya dibuatkan warung. Ya toh, dia mesti kerja, saudara. Bagian kita jalankan dan bagian Tuhan yang jalankan. Ya, oke, sekian. Ya, semoga dikuatkan ya tadi yang bertanya. Ini melakukan bagian kita ya Pak ya. Jadi teguh, kuat. Berarti harus jalin relasi terus sama Tuhan ya Pak Broto. Baik, ini belum ada lagi yang masuk Pak pertanyaannya. Jika sudah tidak ada, Bapak Ibu, maka kita akan tutup ya pertemuan kita hari ini ya Pak Broto. Jangan lupa nanti tanggal 22 Januari kami menunggu kehadiran kembali Bapak Ibu untuk bisa bergabung, belajar bersama-sama ya. Supaya kita itu punya juga kekuatan yang besar ya bersama untuk bisa saling mendukung, untuk bisa saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, kita akan kembali satukan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita. Yang kita mau naikkan satu pujian dan nanti doa akan ditutup oleh Pak Broto. Silahkan teman-teman. Terima kasih untuk Pak Broto untuk pengajaran pada malam hari ini, sehingga kita semakin mengerti di tahun 2025 ini langkah apa yang harus kami ambil, apa yang harus kami rubah dari masing-masing pribadi kami agar hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup pertemuan pada malam hari ini, kita mau angkat satu pujian ini sebagai bentuk syukur dan terima kasih kami yang kami naikkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tuai dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
Sungguh berharga kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu yang selalu tanpa syarat dalam hidup kami. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Silakan Pak Broto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih Tuhan bahwa hari ini semuanya bisa berjalan lancar. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu senantiasa di tahun 2025 bagi anak-anak-Mu. Engkau tahu masalah-masalah mereka yang sudah selesai maupun yang belum selesai, yang harus diselesaikan di tahun 2025. Ya Tuhan, berikan mereka Roh Kudus-Mu untuk mengarahkan mereka berjalan dalam keadaan yang jalan yang benar dan memberikan hikmat kepada mereka. Apa yang harus dilakukan? Sadarkan mereka Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk mereka yang mempunyai rumah tangga yang tidak benar, yang tidak baik. Sadarkan mereka Tuhan supaya mereka bisa menikmati kasih karunia-Mu, kebahagiaan-Mu. Kami mohon juga Tuhan, mereka di dalam area pekerjaan, pelayanan, sadarkan mereka Tuhan bahwa mereka bekerja untuk Engkau Tuhan, untuk memuliakan, menyenangkan, dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua mereka yang hadir saat ini, mereka yang betul-betul masih mengalami jalan buntu, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, dan rasanya sudah tidak mempunyai satu kekuatan gaya lagi Tuhan. Tetapi kami punya nama Tuhan kami Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya jalan, satu-satulah kebenaran dan kehidupan. Kalau kami percaya dan percayakan hidup kami, masalah kami kepada Tuhan Yesus, dan kami percayai Dia, maka kami percaya, saudara Tuhan, bahwa ini semua
ada jalan keluar yang baik, yang mencapai tujuan yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon di tahun 2025 ini, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam mereka semua, sehingga mereka senantiasa bertahan dan berjalan, punya daya juang, punya daya saing, dan tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, tujuan goal mereka bisa tercapai. Oleh karena itu Tuhan berkati Kasuda ini Tuhan, agar supaya benar-benar Kasuda ini akan tetap melayani Engkau untuk sesama, khususnya untuk keluarga, Tuhan, kuatkanlah hamba-Mu, kuatkanlah tim kami, agar supaya tim kami ini betul-betul sungguh mengerti melayani Engkau dengan sungguh hati. Ya Tuhan, berikan mereka juga berkat-Mu di dalam keluarganya, keselamatan untuk masa depan anak cucunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon untuk kita semua, Bunda Maria, kami mohon doa-Mu untuk tahun 2025 ini. Doakanlah kami, Bunda, di tahun 2025 ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Broto. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak Broto. Terima kasih, Yeni.